Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah program linear. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan berikut sebelumnya, di mana pembahasan pertama yaitu kita mengenal dengan apa itu transportasi, pembahasan yang kedua yaitu kemarin membahas tentang beberapa atau cara dasar menghasilkan model transportasi. Yang ketiga ini yaitu kedua yaitu saya akan memperkenalkan cara pemecahan masalah transportasi, dan di sini akan saya kenalkan tiga, kalau di sini ya, kalau di modul ini ada tiga metode untuk memecahkan masalah transportasi. Ini sebelumnya kita akan membahas yaitu yang pertama itu langkah-langkah dasar dari teknik transportasi. Di sini ada tiga langkah. Dalam bagian ini akan diperkenalkan dengan perincian untuk memecahkan model transportasi. Metode ini menggunakan langkah-langkah metode simplex secara langsung, dan lainnya berbeda dalam perincian, penerapan, kondisi, optimalisasi, dan kelayakannya. Nah, pertama yaitu langkah-langkah dasar dari teknik transportasi, ada tiga. Langkah pertama yaitu mereka tentukan penyelesaian variabel awalnya. Yang kedua nanti akan kalian tahu setelah ada contohnya. Langkah kedua yaitu tentukan variabel masuk dari di antara variabel non dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimal, berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini yaitu tentukan variabel keluar dari di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini, lalu temukan pemecahan dasar baru. Kembali lagi ke langkah kedua. Yang pertama yaitu penyelesaian variabel awal. Nah, ini penyelesaian variabel awal digunakan untuk memenuhi penyelesaian awal. Dalam maksud transportasi ada beberapa metode yang bisa digunakan antara lain. Ya ini garis bawah ini. Yang pertama yaitu metode barat laut. Yang kedua yaitu metode biaya terendah. Yang ketiga yaitu pendekatan modal. Nanti ada lagi satu ini. Nanti tak carikan lagi sumbernya. Yang ketiga yaitu metode pendekatan vogel. Nah, masing-masing metode ini memiliki keuntungan yang berbeda. Metode sudut laut merupakan metode yang paling mudah. Nah, ini yang paling mudah sudut laut karena cuma menghasilkan masukan angka saja dan menyeimbangkan antara permintaan dan pemasangan. Okay. Akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode biaya terendah atau metode pendekatan vogel. Nah, tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Jika tabel transportasi terdiri dari M baris dan N kolom, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M plus N negatif satu buah variabel basis atau sel yang terisi. Nah, jika penyelesaian awal berisi kurang dari M plus N negatif 1 buah variabel basis, maka harus ditambahkan variabel dummy agar semua proses pemecahan optimal dan iterasi dapat dilakukan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan yaitu metode barat laut atau Northwest Corner Rule. Oke. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut, yaitu kiri atas, yaitu tabel paling kiri dan atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh yaitu 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota. Dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Nah, saya ulangi lagi. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam kurung ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu pabrik pertama, yaitu ada pabriknya di sini. Ada pabrik 1, kedua, dan ketiga.
Nah, kotanya di sini ada 3, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Di mana biaya untuk pengiriman pabrik 1 ke kota A yaitu sebesar 20.000. Pabrik 1 ke kota B sebesar 55.000. Pabrik 1 ke kota C memakan biaya sebanyak 5.000. Dan seterusnya hingga pabrik ketiga mengirimkan ke kota C itu memerlukan biaya sebanyak 19.000. Tentunya penyelesaian fleksibel awal dari metode split laut. Nah, pertama-tama yaitu jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik 1, 2, dan 3 adalah kapasitasnya yaitu 90, 60, dan 50. Nah, ini dijumlahkan 90 ditambah 60 ditambah 50 yaitu 200 ton. Nah, sedangkan jumlah permintaan di setiap kota A, B, dan C adalah 50 ditambah 110 ditambah 40 yaitu 200 ton. Karena keduanya sama, maka proses iterasi dapat dimulai. Nah, kondisi transportasi tambah pada tabel di bawah. Nah, biaya pengiriman per unit barang tambah pada ujung kanan atas. Tiap sel di sisi kanan tampak jumlah kesekian barang dari tiap pabrik. Sedangkan sisi bawah itu adalah jumlah permintaan, di mana di sini ini adalah tabel-tabel dari transformasi dengan metode sudut barat laut. Yaitu di sini adalah pabriknya di sisi kiri, kita baca dulu. Di sisi kiri adalah pabrik 1, 2, dan 3. Di sisi atas yaitu kota A, B, dan C. Nah, di sisi kanan yaitu persediaan yaitu 90, 600 persediaan dari pabrik 1 yaitu 90 ton. Persediaan pabrik 2 yaitu 60 ton, persediaan pabrik 3 yaitu 50 ton. Nah, di sisi bawah itu adalah permintaan dari tiap-tiap kota. Nah, permintaan kota A yaitu 50 ton, permintaan kota B yaitu 110 ton, permintaan C yaitu kota C yaitu 40 ton. Dimana di sini adalah ada angka 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19 ini adalah biaya pengiriman dari pabrik 1, 2, 3 ke kota A, B, C. Oke, kalian cocokkan. Nah, pengiriman di sini yaitu 20, pengiriman kota B yaitu 5, pengiriman C yaitu 8.000. Nah, cara penyelesaiannya yaitu di bawah ini. Ujung barat laut dari tabel adalah sel dengan C11 yaitu 20. Nah, sel ini diisi dengan kuantitas sebanyak mungkin dari pabrik 1, 2, dan 3. Namun, karena ini adalah sisi barat laut, yang pertama kita isi yaitu paling kiri atas, yaitu ini. Nah, yang kita lihat pertama yaitu pabrik 1 dengan kapasitas 90. Nah, kita lihat penjelasan ini. Pabrik 1 memiliki 90 ton barang, sedangkan kota A membutuhkan 50 ton. Maka, X11 diisi sebanyak-banyaknya, yaitu 50 ton. Dengan mengisi X11 yaitu 50 ton, maka otomatis permintaan kota A sudah terpenuhi. Sehingga X21, X31 tidak boleh diisi lagi. Oke. Di sini kan permintaannya yaitu sebanyak 50 ton, 50 ton di sini. Kita lihat kolom di sini, kolom A. Kolom A ada atap kota A. Kota A ini permintaannya sebanyak 50 ton. Nah, kita urutkan yang pertama yaitu pabrik 1 dulu. Nah, di sini kan persediaannya 90. Maka di sini kita penuhi dengan permintaan dari kota sebanyak 50. Jadi 90 dikurangi 50. Nah, sisanya berapa? Sisanya 40. Nah, 40 nanti ditaruh di mana nanti? Okay. Nah, di sini terpenuhi sehingga 2X21 dan X31 tidak boleh diisi lagi. X21 yaitu ini, X11, X21, X31 ini. Jadi ketika ini sudah terpenuhi 50 ton,
Nah, ini tidak boleh lagi diisi untuk pabrik 1 ataupun berdua. Nah, kita isinya yaitu dialokasikan ke pabrik kota B. Nah, kita lanjutkan pembacanya. Sekarang ujung barat laut adalah sel C12, yaitu 5, yang akan diisi dengan barang maksimal mungkin. Pabrik 1 hanya memiliki 90 ton dan sudah dikirim ke kota A sebanyak 50 ton. Nah, sehingga tersisalah 40 ton. Di sisi lain, kota B membutuhkan sebanyak 110 ton, maka X12 diisi 40 ton dari pabrik 1. Dengan pengisian ini, maka pabrik 1 sudah kehabisan barang sehingga X13 tidak boleh diisi lagi. Oke. X11, X12, X13 ini tidak boleh diisi lagi. Kan sudah diisi oleh persediaan dari pabrik 1. Nah, kita lanjutkan lagi. Kan di sini kan sudah terpenuhi 50 tambah 90 sama 90 sudah terpenuhi. Nah, kita lihat kedua karena pabrik 1 sudah habis, maka sekarang ujung barat lautnya terletak pada sel C22 sama dengan 20. Pabrik 2 memiliki 60 ton barang. Nah, pabrik 2 sudah memiliki 60 barang. Nah, di sini kebutuhannya yaitu 110. Nah, kita masukkan 60 ton dari pabrik 2. Terpenuhi atau sudah? Terpenuhi atau belum? Belum kan? Di sini masih kurang 10 ton. Nah, 10 tonnya ini dari mana? Sedangkan kota B tinggal membutuhkan 70 ton barang lagi, maka X22 sama dengan 60 dan X23 tidak boleh diisi lagi. 2X3 ini tidak boleh diisi lagi karena apa? Persediaan dari pabrik 2 ini sudah masuk ke kota B. Nah, demikian seterusnya kita lihat di pabrik ketiga yaitu memiliki persediaan 50. Nah, kita masukkan di sini 50, berarti dari 50 kebutuhannya kan 110, 40 tambah 60, 100, berarti ini kurang 10. Berarti ini kurang 10 barang saja. Nah, di sini kan sudah terpenuhi 40, 60, 10, 110. Nah, tinggal di sini kebutuhannya berapa? 40. Nah, tinggallah dari pabrik 3 ini yaitu memiliki barang 40 ton. Nah, tinggal dimasukkan ke kota C. Nah, demikian sepertinya sehingga semua barang terdistribusikan. Di sini sudah terdistribusikan dengan pabrik 1 mendistribusikan ke kota A dan kota B. Pabrik 2 mendistribusikan ke pabrik C. Pabrik 3 mendistribusikan ke kota B dan C. Nah, hasil penyelesaian fleksibel awal dengan metode sudut barat laut tampak pada tabel di bawah. Nah, biaya total pengiriman adalah 50 dikali 10 ditambah 40 dikali 5, 6 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah lagi 40 kali 19. Hasilnya yaitu 3.260 ribuan, yaitu 3.260. Tampak bahwa jumlah sel basis sel terisi 5 sel yang sama dengan jumlah baris jumlah kolom, yaitu negatif 1 sama dengan 3 ditambah 3 negatif 1 sama dengan 5. Jadi jumlahnya basis mencukupi dan tidak memerlukan fleksibel. Dan dari sini mungkin nanti ada tugas untuk menyelesaikan. Ini hanyalah tugas sederhana saja. Ini contoh sederhana. Nanti saya akan berikan contoh lagi. Nanti saya berikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Ini adalah metode sudut barat laut. Mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri untuk materi ini. Nah, untuk ujiannya untuk UAS yaitu saya pakainya hanya metode transportasi ini aja untuk materinya. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode biaya terendah. Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, nanti bisa tanyakan ke saya secara langsung, bisa lewat grup ataupun WA langsung.
materinya sudah saya sharekan ya untuk kemarin. Jadi nanti kalian tinggal baca-baca lagi, mendengarkan video saya sambil membaca dari materi ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari video yang ketiga, yaitu lanjutan dari video 1 dan video 2 tentang transportasi. Mungkin itu saja ya. Saya kira buat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.